Oke, shalom. Selamat malam buat jemaat saudara-saudara yang hadir di live kali ini. Kembali lagi ke IG Live PCC Jakarta. Mungkin setiap Selasa, setiap 2 minggu sekali kita ada semacam doa yang biasanya konsepnya present worship. Tapi kali ini kita konsepnya sedikit berbeda ya. Kita mau sharing sharing lah hari ini. Hari ini kita mau sharing bersama pastor kita, yaitu Pastor Peter ya. Eh, Oke, semuanya sehat-sehat ya, walaupun di rumah tetap semangat. Hari ini kita mau mendengar sharing. Temanya hari ini passing through the storm. Bagaimana kita melewati badai dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi ya, kita langsung aja. Saya mau invite Pastor Peter eh, ke dalam chat kita. Oke, oke, kita tunggu ko Peter. Oke, shalom kok. Hai, Apa halo. kabar? Hai Ton, good. Di kantor apa di rumah kok? Halo, Halo, sinyal aman kok? Suara saya jelas aman nggak? harusnya? Harusnya aman. Aman ya. Ini kepala saya kepotong ya. Gak apa-apa lah ya. Halo, Halo, iya kok. halo, halo. Halo, halo kok. Ya, Halo, jelas kok. halo. Kayaknya ada gangguan sinyal. Oke, tunggu saudara-saudara. Halo kok, Hai Ton, aman ya kok? semoga aman. Itu lagi di rumah malah lagi di kantor kok. Kebetulan masih di kantor nih, baru selesai meeting. Jadi tadi nggak sempat mau pulang dulu, takutnya nggak keburu. Soalnya kan 7.30. Jadi masih di kantor. Oh, oke oke. Ya ini saudara-saudara, mungkin semua udah pada tahu lah ya, Pastor Peter ya, ya apalagi yang udah pernah ke PCC Jakarta. Oke, kok hari ini kita kan mau apa sedikit ya ngobrol sambil sharing lah ya. Ya, ya. Bagaimana temanya passing through the storm. Ya Mhm. kita mau dengar juga sharing sama kesaksian ya dari Koko lah. Ya sebelum sebelum ke pertanyaan intinya ya, mungkin ya nggak usah perkenalan apa sedikit perkenalan aja lah ya. Ya apa eh kan Koko kan ini apa belum lama nih, udah sah lah ya, sekarang udah jadi pendeta pendeta muda gitu. Ya yang biasanya apa kerja sekarang udah sah jadi pendeta, rasanya gimana kok ada beban behavior nggak sih, maksudnya oh saya mesti fine fine aja, terlihat fine fine aja di depan jemaat, atau saya mesti melakukan hal-hal yang kayak mesti seperti pendeta atau gimana, kok ada bebannya nggak gitu dari apa yang biasanya biasanya bekerja sekarang jadi pendeta gitu kok. Oke. Sebenarnya kan kalau dibilang full pendeta nggak juga ya Ton. Maksudnya sampai hari ini Hmm, dari dulu saya selalu ngerasa bahwa panggilan saya ada di marketplace. Cuman ya ada berapa kali Tuhan kayak suruh hmm, gerak. Intinya saya nggak pernah ngelawan Tuhan sih. Maksudnya saya ngikut aja gitu dia suruh kemana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kasih saya talenta bisa ada di marketplace. Walaupun ya masih banyak lebih hebat dari saya.
Tapi intinya pasti ada sesuatu gitu. Jadi, nah saya nggak ngerasa sampai gimana banget. Buat saya dikasih gelar itu anugerah ya, kasih karunia. Itu kebaikan oleh para mentor Mm-mm. saya dan penatua kita. Tapi yang satu hal yang mesti diingat adalah saya dari dulu memang udah mendedikasikan diri bahwa saya mau tetap pelayanan sambil bekerja. Ada orang bilang misalnya Mm-mm. susah bagi waktunya, tapi dari dulu saya ngerasa bahwa dua hal ini harusnya kalau kita manage waktunya dengan benar, ya bisa-bisa aja. Tentunya pasti Mm. ada adjustment ya, ada korban waktu di keluarga, di pribadi. Tapi saya ngerasa bahwa yang saya punya semua juga dari Tuhan sih. Jadi apa ya, nggak pernah mau misah-misahin gitu. Jadi kalau kamu tanya ada bedanya apa enggak, Mm. harusnya sih enggak ya. Kalau misal ada bedanya ya kamu atau siapapun boleh boleh remind saya. Tapi poin saya Mm. adalah ada gelar atau nggak ada gelar, saya kan jadi orang yang sama gitu. Jadi itu nggak menghalangi saya untuk bisa tetap pelayanan gitu, untuk bisa tetap ngelakuin apa yang sekarang saya lakuin. Ada atau nggak Mm. ada gelar. Buat sekali lagi gelar itu buat saya kasih karunia aja mungkin dalam hal tertentu. Kan kita hidup di society yang mungkin kalau Mm. bergereja itu kayaknya nggak sah kalau pemimpinnya bukan bukan yang pendeta ditabis gitu. Jadi ya Iya. mungkin buat mereka lebih lebih ini saya nggak masalah. Tapi secara personal, secara hati saya ya ada atau nggak ada sih. Buat saya sih nggak ada bedanya sih. Kira-kira gitu Ton. Oke. Jadi ya mau jadi gelar pendeta atau apa, yang penting hidupnya sesuai kebenarannya kok ya. Oh iya dong pasti. Mantap. Oke, kita langsung aja kok ya ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Eh, Dari tadi belum ngobrol oke. kita. Oh iya, kita udah ngobrol ya tadi ya. Ini yang sharing siapa, yang grogi siapa ya. Oke, apa kan ya apa seperti yang ya kita tahu lah kok ya apa tahun ini mungkin buat sebagian orang eh, cukup berat ya kok ya. Nggak bisa Mhm. dipungkiri lah sebagai sebagai apa manusiawi lah ya kita merasa berat Ya. gitu. Karena pandemi COVID gitu ya, COVID-19. Mhm. Sampai sekarang kan COVID juga ya belum berakhir lah ya. Menurut Koko sendiri deh, pandangan Koko soal COVID-19 itu seperti apa sih? Ya kan ada yang bilang ini musibah, ada yang bilang cobaan gitu lah ya. Nah, menurut Koko sendiri, pandangan Koko soal COVID-19 tuh gimana kok? Um, ya gimana ya? Pertama saya bukan Tuhan sehingga ya, saya nggak tahu pasti sebenarnya ya dong apa yang ada yang di benak Tuhan. Terus kedua saya juga bukan ahli kedokteran yang bisa menganalisa dengan persis COVID-19 itu apa dan lain-lain. Tapi saya cuma percaya satu hal gini, Ton, nggak ada sesuatu pun yang terjadi Mm-mm. di dunia ini, di kita ini tanpa izin Tuhan. Artinya Mm-mm. terlepas dari ya kita mau bilang musibah, kita mau bilang ini cobaan, mau bilang apapun istilahnya buat setiap orang, saya nggak bisa maksa karena setiap orang punya definisi masing-masing berbeda-beda. Latar belakang menentukan Mm-mm. apa yang dia pikirin soal COVID-19. Tapi satu hal yang saya tahu adalah ini semua terjadi si jin yang di atas. Dan kita kan Mm. sama-sama tahu bahwa kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, termasuk pencobaan, dia nggak akan pernah kasih melebihi kekuatan kita. Kita artinya adalah semua orang. Kekuatan saya, kekuatan kamu Mm. bisa jadi beda. Tapi overall, net-net, makanya apa yang terjadi di setiap kita Mm. beda-beda, ya karena itu, karena kekuatan kita beda-beda. Tapi nggak ada yang melebihi kekuatan. Saya cuma percaya bahwa pasti ada sesuatu yang Tuhan mau berperkara buat kita di COVID ini. Saya bohong lah ya kalau saya bilang bahwa kita nggak usah panik, nggak usah khawatir segala macam. Saya awal-awal juga cukup Mm. khawatir, banyak worry-nya. Ya Mm. nggak bohong, siapa sih gitu yang nggak pernah khawatir gitu kan? Karena kita nggak pernah mengalami Mm. musim kayak begini. Ini pertama kalinya mungkin ada yang jatuh bangun, ada Mm. yang sampai hancur habis-habisan. Buat saya, ya kalau terus kemudian kita frustasi, terus kemudian kecewa atau mungkin sedikit sedih atau mungkin memarah, ya itu manusiawi lah. Memang kita manusiawi. Cuman makanya pentingnya kita punya community dan saling ingetin adalah supaya kita semua nggak kehilangan pengharapan. Buat saya yang lebih parah dari COVID-19 adalah bukan karena penyakit COVID-19-nya. Buat saya yang lebih parah Mm. adalah kalau kamu kehilangan pengharapan. Buat saya Mm. manusia kalau udah nggak ada pengharapannya, pasti dia udah kayak mayat hidup ya. Artinya adalah yang bisa bikin kita hidup selama ini kan cuma pengharapan gitu. Walaupun
misalnya bisnis saya hancur atau misalnya saya nggak punya pendapatan, tapi selama saya masih punya pengharapan bahwa Tuhan selalu baik, maka ke depannya pasti ya kita kan lewati. Makanya kan saya suka himbau kan kamu atau yang lain semua segala macam, kita kasih encourage-nya tuh yang positif gitu. Saya tahu susah gitu, bukan berarti kita mau suruh mengingkari apa yang terjadi, tapi kalau ngasih ketakutan tuh gampang gitu. Menyebarkan ketakutan tuh simple dan itu cepet banget gitu white-nya. Tapi nyebarin hal yang positif itu sebenarnya lebih berat dan itu yang lebih dibutuhin gitu. Bukan berarti kita ngajarin orang untuk tidak berjaga, bukan, tapi tidak berjaga-jaga atau gak usah takut sama COVID, bukan, tapi kasih hal yang positif. COVID ada, betul, agak menakutkan, tapi percayalah gitu, kalau yang penting kita misalnya rutin, jaga kesehatan, minum vitamin, jaga imun, atau kita berusaha untuk tidak melakukan berkumpul rame-rame gitu, harapan pasti ada. Ini nggak akan, percayalah, musim ini nggak akan selamanya gitu. Ada satu hari nanti kita akan ngerayain ketika ini udah lewat. Cuman kan kapan kan saya nggak bisa jawab. Ya dong, saya yakin kamu tanya siapapun juga semua menebak-nebak gitu. Tapi ya, nah sepanjang sampai kita menunggu sampai titik itu, harapannya mesti dijaga. Kayak lilin tuh, lilinnya apinya mesti dijaga. Kalau sampai mati, itu yang lebih gawat buat saya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa COVID ini musibah, tapi buat saya adalah segala sesuatu itu sepanjang saya mengalami krisis-krisis kehidupan sampai usia ini, ya COVID adalah salah satunya. Saya yakin akan ada hari di mana kita ngelewatin. Nanti suatu hari kita baru ngerti, oh dulu tuh kita dikasih izin begini tuh karena begini. Ya kira-kira gitu loh. Jadi saya percaya sekarang kita belum lihat gitu kenapanya. Tapi again kan sekali lagi kita kan nggak tahu hidup kita ke depannya kayak gimana, Tuhan yang lebih tahu. So ya kita percaya aja sama orang, sama sosok yang pegang runutan hidup kita sampai jauh ke depan gitu. Gitulah kira-kira. Jadi menurut kau nih COVID-19 ini ya sesuatu yang apa? Yang harus kita lewati gitu ya, kok ya. Yang mau nggak mau lah ya, kok ya. Ya iya dong, kalau nggak dilewati kalian mau gimana? Ya, Kamu oke. mau milih apa kan nggak mungkin Penting dong, juga, ya kan? penting juga dari sudut pandang kita kali ya, kok ya. Jadi mungkin kalau sudut pandang menentukan kita buat kayak tadi Koko bilang sih, biar kita bisa berpikir positif sama ada harapan kali gitu, kok ya. Gitu. Betul, betul, Ya karena betul. karena saya juga ngelihat kayaknya se sedampak-dampak COVID kayaknya banyak orang yang mungkin lebih banyak yang dipaksa untuk kreatif kayak gitu ya, yang tadinya Ya, nggak pernah masak tiba-tiba jual makanan gitu ya. setuju, Jadi setuju, peluang bisnis kayak gitu ya, setuju. gitu. Kamu bisa lihat kan tiba-tiba Mm-mm. begitu banyak orang yang bisa punya jiwa entrepreneur, bisa jualan, bisa masak segala macam. Jadi ya Mm-mm. buat saya yang tetap susah banget ada Ton. Tapi maksud saya adalah yaitu kita lebih lihat ke sisi positifnya supaya kita tetap Tuh. jaga pengharapan, kita tetap bisa kuat buat ngelewatin semuanya. Karena biar bagaimanapun ini harus dilewatin. We need to passing it gitu. Hmm. Oke. Kalau dari Koko sendiri ada ini nggak dampak nggak sih kalau dari sisi kerjaan gitu kok? Atau fine-fine aja gitu kok? Oke, kalau dari sisi saya pribadi, sebenarnya saya bisa ngaku lah ya, saya cukup beruntung bahwa Tuhan izinkan saya, sebenarnya saya kena dampaknya, sudah pasti. Tapi mungkin saya adalah salah satu dari sekian banyak yang dampaknya tidak terlalu hit banget. Ada beberapa reasons. Kebetulan Tuhan izinkan saya baru memulai bekerja di sebuah perusahaan yang baru banget, kebetulan baru fresh. Jadi memang dari awal waktu saya masuk ini belum 100% fully operated, belum beroperasional. Justru targetnya waktu saya join, saya diminta untuk melaksanakan operasional. Targetnya tadi mungkin quarter 2 atau mungkin quarter 3 tahun ini kita udah mulai fully operated. Tapi gara-gara pandemik akhirnya kita kena efek. Jadi sampai akhir tahun ini pun saya belum 100% full operated karena semua ketunda. Jadi kalau kamu tanya dampak, ada dampaknya. Harusnya misalnya tahun ini kami sudah mulai jualan, kami sudah mulai misalnya saya udah punya tim, mungkin misalnya saya udah bisa dapat bonus misalnya tahun ini gitu kan contohnya. Tapi ini semua batal gitu, intinya semuanya dimundurin dan saya diminta pengertian untuk bisa menunda dan lain sebagainya. Jadi kena dampak iya, tapi saya mesti akui jujur, ya mungkin saya salah satu yang kena dampaknya tidak terlalu hit, terlalu besar seperti banyak teman-teman saya atau orang lain yang di luar sana. Jadi
ya saya cukup bersyukur di sana. Dampak terbesarnya lebih kepada mental ya, saya bisa bilang. Kalau secara company, finansial, so far masih cukupkan. Istri saya pun sebenarnya dari sisi company juga cukup kena hit. Kalau ditanya kena potongan gaji apa nggak, kena. Terus, tapi kita lebih ke mental, mempersiapkan mental diri saya sendiri, istri saya, orang tua, anak gitu, bahwa ini tuh sebuah musim yang baru, semuanya baru melewatin. Nah, tapi untungnya ya kita bisa sama-sama strong, punya komunitas yang bagus, jadi nggak sampai gimana banget gitu, nggak sampai kayak depresi banget gitu. Tapi ya kita sampai satu titik percaya bahwa ya Tuhan pasti berperkara, gitu sih. Hmm. Oke, mantap kok. Nah, kan kalau kita bicara soal ya badai kehidupan lah ya, kan kayaknya nggak berbicara soal COVID-19 doang sih kok gitu. Kayak Iya, sebelum COVID juga kita pasti ada badai kehidupan masing-masing kayak gitu kok ya. Ya kan? iya, Apalagi ditambah COVID lagi tahun ini gitu loh. Kayaknya makin iya, berat banget gitu. Ya kan? iya. Nah, mungkin kan ya banyak lah yang kena dampak kayak krisis kayak gitu segala macam. Hmm. Nah, kalau dari Koko sendiri, pernah nggak sih kok ngalamin apa situasi di mana benar-benar kayak suffer gitu loh, sampai krisis, mengalami krisis lah kayak gitulah kok, kayak gitu sampai eh, ya kayaknya badai banget kayak gitu. Nah, terus Koko lewatinnya kayak gimana kok? Boleh sharing nggak ke kita? Oke, satu hal yang kita mesti sama-sama setuju adalah, Ton, ibarat kata Hmm, lautan, kamu nggak bisa berharap bahwa dalam 1 tahun di tengah lautan itu tenang terus, nggak pernah ada badainya. Pasti hmm, selalu ada. Cuman tinggal frekuensinya berapa banyak, berapa sering, dan kapan. Begitu juga hmm, kehidupan. Jadi kalau pertanyaan kamu adalah pernah nggak mengalami badai, saya pikir kamu tanya semua orang, nggak ada yang nggak pernah mengalami badai. Orang terlahir kaya pun, banyak uang pun, saya pikir ada badainya tersendiri gitu. Jadi kita mesti sama-sama. Makanya saya sebenarnya suka judul yang kamu bikin, passing through the storm, bukan past tense. Artinya memang kita pasti akan ngelewatin gitu. Nah, kalau bicara soal saya pribadi, tentu pasti ada banyak banget. Saya mungkin banyak banget udah pernah cerita gitu buat ke semua orang di depan mimbar atau semua orang. Ya banyak betul badai kehidupan yang membuat saya sampai ada di titik ini, 37 tahun. Saya pikir saya banyak banget melewati badai-badai yang parah banget gitu. hmm, Jadi tapi ya satu persatu bisa dilewati. Ya, yang saya ingat adalah mungkin kalau kamu suruh saya kasih contoh, salah satunya yang paling parah saya ingat ya mungkin pada saat saya baru menikah ya. Jadi dulu hmm. kan Wah, saya baru uh, nikah nih. saya ya, nah makanya siapa tahu bisa ini. Jadi Aduh. dulu waktu saya menikah, kan kebetulan ya namanya kita dulu anak muda ya, saya nikah cukup muda, terus kemudian sama istri dulu sama-sama mungkin ya, dulu mungkin nggak kayak kamu orang ada mentor, ada guru yang ngajarin dan segala macam. Saya menikah cukup muda, asal aja, Hmm, asal tuh dalam arti gini, ngelihat orang udah kawin, kita pengen cepet-cepet kawin juga gitu. Jadi nggak ngerti bahwa konsep hmm, pernikahan itu seperti apa yang akan dihadapin. Jadi kita sama-sama less knowledge, kita cuman kayak kayak apa ya, nafsu anak muda aja gitu. Oh, dia udah married, gue juga pengen cepet-cepet married. hmm, Saya kan latar belakangnya adalah kebetulan pada saat saya mau menikah itu ya sebenarnya panjang nih kalau diceritain. Tapi intinya adalah latar belakang saya hmm, kan beberapa waktu saya masih kecil, papi saya kan bangkrut ya, karena ditipu orang. Tapi hmm, terus kemudian dia jatuh dalam semua hal yang berbau dengan kartu kredit, hutang dan lain sebagainya. Jadi intinya net singkat cerita, pada saat saya udah dewasa pun ya saya nggak punya apa-apa dari orang tua saya gitu, kecuali cuman kebijakan dan nasihat yang begitu baik dari mereka. Tapi in terms of uang, harta, semua nggak punya. Jadi kita mulai dari nol. Begitupun dengan istri saya pada saat itu gitu. Jadi kita mulai dari nol. Jadi kita nggak punya apa-apa, tapi kita pengen menikah. Terus habis menikah, gaya hidup kita nggak kekontrol. Uh, hmm. Lihat orang punya rumah, habis nikah kita juga pengen punya rumah. Padahal kalau secara matematika nggak sanggup gitu keuangannya. Tapi ya namanya anak muda nafsu, terus kemudian salah pergaulan. Banyak orang bilang, kalau nungguin duitnya Hmm. kekumpul, nggak bakal bisa kawin. Kalau nungguin duitnya kekumpul, nggak bakal bisa punya rumah. Gitu kan? Nah, kamu orang bank nih. Biasanya marketing Nah, kamu suka benar tuh. begitu kan? Kalau nawarin Iya, benar. kredit kan? Kalau nggak kumpul gitu. Jadi kita disuruh kayak, udah utang dulu gitu. Cicil dulu. Oh, pikir-pikir, ya juga nggak kumpul-kumpul nih. Gaji cuma berapa gitu kan? Hmm. Kumpul-kumpul.
jatuhlah kita, saya bisa bilang jatuhlah kita gitu ya, merit gitu ya, terus kemudian wah bikin mewah, terus apa namanya, beli rumah gitu kan, beli rumah cicil ya, memang semua orang pengen punya rumah. Tapi yang salah adalah kita kalkulasinya nggak tepat gitu. Sampai terus kemudian sampai tibalah Chester sudah mau lahir, istri saya hamil, itu pun saya masih bergaya mewah bahwa saya bilang wah saya harus kasih yang terbaik buat istri saya. Padahal dulu saya kerja cuman jadi supervisor dan salary-nya maksudnya nggak seberapa, tapi saya kasih VIP istri saya di rumah sakit gitu karena maksudnya saya pengen sayang sama dia dan lain sebagainya. Intinya singkat cerita sampai satu titik Tuhan izinkan saya kena hit cukup besar ya, tepatnya ketika Chester lahir. Jadi pada saat Chester lahir Tuhan izinkan dia sempat sakit di sakit ada sakit tertentu gitu ya, panjang kalau dijelasin, tapi intinya adalah sehingga dia harus masuk NICU. NICU itu ICU-nya buat anak-anak. Jadi NICU-nya itu sekitar hampir saya lupa ya 10 atau 15 hari, cukup lama lah gitu ya. Jadi kamu bayangin ya, dengan posisi kami sudah misalnya pas-pasan, cicilan banyak, terus rumah sakit juga wow, mewah, VIP dan segala macam, terus ke hit, Chester masuk NICU 10 hari, dan kamu bayangin itu mahalnya bukan main buat ukuran kami pada saat itu. Jadi waktu itu ingat banget, saya sampai nggak bisa bayar, nggak punya uangnya buat misalnya pada saat hari terakhir Chester mau pulang, kami nggak punya uangnya untuk bisa nembus Chester. Padahal rumah sakit kan nggak bisa dicicil kayak rumah, mesti cash. Jadi saya ingat banget waktu itu ditolong dulu, ditolongin, dibayarin. Abis itu saya mesti cicil lagi. Jadi cicilannya bertambah untuk bayar yang cukup mahal pada saat itu. Dan disitulah titik dimana saya habis-habisan. Tuhan izinkan saya dihajar sampai keuangan saya itu nggak karuan. Nah, yang kamu mesti paham itu adalah badainya sampai nyapu semua kok ya. nyapu semua. Saya kasih tahu, saya sampai jual semua apapun yang ada di rumah saya, semua dijual, apapun yang bisa dijual. Saya rasa kalau panci laku juga waktu itu mungkin panci bisa dijual. Saya ingat banget sampai saya jual semua perhiasan kan. Istri saya waktu menikah kan, kalau kita orang Chinese kan suka ada apa tuh tipai gitu kan. Dia dapat tipai itu ya. semua habis. Ya semua habis dijual, dan saya ingat banget terakhir sampai saya minta cincin kawin kita berdua itu dijual. Which is saya tahu banget sebagai laki-laki itu nyakitin hati dia. Tapi saya bilang sama dia bahwa saya nggak punya uang lagi gitu, jadi mau bagaimana? Jadi harus kita jual, dan saya bilang sama dia, saya janji suatu hari saya akan balikin. Dan terakhir itu sampai rumah yang terpaksa akhirnya kita mau impian itu jual. Jadi itu habis-habisan, habis-habisan sampai nggak punya apa-apa dan titik tertentu. Dan yang tadi saya bilang, kamu mesti paham latar belakang saya adalah saya dewasa cukup lebih cepat karena terbiasa dengan situasi papi saya yang bangkrut, yang berhadapan dengan hutang-hutang kartu kredit. Jadi dari saya kecil, saya tuh sebenarnya udah terbiasa ngadepin debt kolektor di rumah. Saya nggak punya traumatik gitu. Nggak karena traumatik, tapi bodohnya kamu lihat, karena saya punya traumatik, tapi saya malah mengulangi hal yang sama. Memang tidak seperti papi saya, hutangnya kartu kredit, tapi hutang saya tetap banyak. Gitu kan, hutang untuk bayar rumah sakit, hutang untuk bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya. Nah, disitulah titik dimana akhirnya untungnya Tuhan baik gitu ya. Tuhan baik, sekali lagi saya punya orang tua yang apapun yang terjadi, dia tetap selalu ngajarin saya dari kecil kasihnya Tuhan, sehingga saya nggak sampai loss. Kan bisa aja saya loss gitu ya, tapi Tuhan baik gitu intinya. Intinya Tuhan sadarin saya, dan saya waktu itu tekad bahwa hari ini saya harus balik. Saya ingat banget momennya, hari dimana saya jual rumah, itu, waktu sebelum mau jual rumah, kita semangat banget gitu pengen jual rumah. Tapi pas hari H-nya, kita datang ke notaris tanda tangan. Itu tangan saya kayak gemeter gitu, mau tanda tangannya. Saya kayak ngerasa, udah sedih banget ya gila. Sampai rumah aja mesti jual, nggak ada apa-apa. Nah, karena saya sedih banget, pas habis tanda tangan, kita sempat ke rumah sebentar sebelum kuncinya dikasih. Chester masih baby, nggak ngerti apa-apa. 6 bulan juga belum gitu. Cuman saya bisikin di telinga dia, saya bilang, ini rumah waktu itu dia dibeli buat kamu gitu katanya. Terus, tapi hari ini harus dijual karena satu dan lain hal. Tapi dia dijanji suatu hari dia akan kembaliin. Nah, momen lihat anak saya itu membuat saya akhirnya sadar, gue harus berubah. Saya nggak bisa begini terus. Nah, itu momentum saya yang waktu itu, makanya saya bilang itu badai salah satu yang terbesar, karena itu yang dibikin Tuhan saya sampai turn around. Jadi di situ saya bertobat dari segala sesuatu mengenai gaya hidup, ngelola keuangan, dan sebagainya. Saya bilang sama istri saya, kita akan rintis dari nol, kita mulai lagi. Saya punya prinsip,
lebih baik kita mulai dari nol daripada kita punya hutang segitu banyak. Itu poinnya. Ini minus tuh susah toh gitu loh. Jadi nutup kayak gali lubang tutup lubang kan. Kamu gak akan pernah ada habisnya. Tapi minusnya diberesin sampai udah nol, kita mulai dari nol, gak punya apa-apa gak apa-apa. Jadi saya waktu itu minta pengertian dia, boleh nggak daripada kita kontrak rumah, kita balik ke rumah orang tua. Saya orang tua, papi mami saya tentu membuka pintu gitu, mau memeluk saya, boleh masuk kapan aja. Bahkan papi saya bilang, ini rumah juga masih rumah lu gitu, balik aja. Cuman saya paham sebagai istri, tentu kan istri saya nggak mau juga gitu tinggal sama mertua. Bukannya nggak mau, pasti ada konflik-konflik kan. Tapi saya minta pengertian dia, dan untungnya sekali lagi selain Tuhan bikin momentumnya, Tuhan juga kasih saya istri yang memang sangat suportif sekali. Jadi terus kemudian dia mau, dia bersedia. Saya bilang sama dia, saya janji suatu hari saya akan beli lagi dan kita akan pindah. Nah, disitulah kita mulai dari nol. Nah, kalau kamu tanya bagaimana saya terendamnya, itu kan titik terendamnya. Bagaimana saya ubah semua apa yang salah. Dari gaya hidup, kelola keuangan, terus kemudian gengsi, dan lain sebagainya. Saya tuh menemukan fakta bahwa kita tuh cepet jatuh gara-gara kita cepet iri untuk lihat orang. Bayangin ya, di zaman itu, gak ada sosial media, gak terlalu strong. Sosial media itu, mungkin zamannya cuma Friendster kalau kamu tahu. Saya nggak tahu kamu tahu Friendster apa enggak gitu ya. Jadi nggak kayak sekarang gitu. Di zaman itu aja, ya kan, di zaman itu aja, kita tuh gampang iri lihat orang punya mobil baru, kayaknya kita kepengen. Lihat orang punya rumah, kita kayaknya kepengen. Tanpa kita sadar bahwa kemampuan setiap orang berbeda-beda. Nah, saya selalu bilang di zaman ini sebenarnya jauh lebih susah kalau ada di posisi saya kemarin. Sosial media, Instagram, dengan gampangnya kamu bisa empty lihat orang lagi posting jalan-jalan, misalnya, atau lagi punya mobil baru, atau lagi makan sesuatu yang mewah. Kalau kamu nggak punya jaga hati kamu untuk bisa tidak iri atas apa yang orang punya, disitulah buat saya sumber kejatuhan. Dan menurut saya waktu itu yang saya alami, dan saya pikir itu masih relevan sampai hari ini gitu kan. Tuhan tuh kan bilang tuh di Alkitab di Galatia 6 ayat 4, Tuhan bilang kan tiap-tiap orang tuh baiklah menguji pekerjaannya sendiri. Jadi Tuhan bilang tuh biar kita fokus sama apa yang kita kerjain instead of kita terus kemudian ngeliatin orang. Nah, disitulah sumber masalahnya. Jadi saat itu karena saya sadar masalah saya di situ, yang saya fokusin adalah saya jaga hati. Saya harus jaga hati saya untuk tidak belajar iri sama orang, karena setiap journey orang berbeda-beda. Terus kemudian saya mesti jaga hati saya untuk tetap bisa fokus bahwa saya mulai dari apa yang saya punya. Saya nggak perlu fokus sama apa yang saya belum punya, tapi saya fokus dari apa yang saya punya, pelan-pelan, mulai nabung, mulai sisihin, yang nggak perlu kita buang, yang nggak perlu kita coret, gitu dan segala macam. Jadi nabung mungkin lebih mudah, tapi jaga hati itu susah, kepengen banget kan gitu. Contoh nih ya, kita belak-belakan. Akhir tahun, kita nggak punya uang, kita di rumah aja. Terus kita ngeliatin orang pada liburan ke Bali, ya kan, surfing lah gitu kan. Gimana sih hati kita? Wajar, saya paham banget gitu, karena saya tahu banget apa saya. Tapi saya sudah sampai di titik di mana saya bisa menang. Jadi hidup saya sekarang tuh lebih santai, lebih gak stres, karena nggak mikirin apa kata orang, apa yang dilihat orang gitu. Saya lebih enjoy jalannya. Karena kalau kamu hidup selalu mikirin orang, aduh agak nggak ada habisnya gitu. Kalau kamu mau kerjanya tiap hari, gue pakai sepatu ini ya, nanti orang bilang nih ketuaan kayak bapak-bapak, oh tuh pakai sepatu itu terlalu muda. Kamu nggak jalan-jalan, nggak berangkat gitu mikirin orang terus. Nah, poin saya adalah jadi diri kamu sendiri. Kamu cuma perlu tahu tata krama, sopan santun, dan di mana kamu mesti menempatkan. Tapi ya be yourself aja gitu. Jadi itu salah satu titik paling penting buat saya rasa yang bisa bikin saya terang dari setiap badai. Itu paling penting, karena jaga hati adalah yang paling susah sih kalau dari apa yang saya alami selama ini gitu. Nggak gampang jealous. Misalnya contoh kalau kita di kerja ya, bisa orangnya lebih muda dari kita, masuk bareng-bareng, dia promosi lebih tinggi, tiba-tiba promosi lebih tinggi, dia udah dapat mobil, kita belum dapat mobil. Coba, gampang lah kita komplain, pasti lah gitu, di kantor, gila enak aja dia, gitu. Terus kita ngedumel, mulai ngapain? Mulai ngutuk kantor, mulai ngutuk bos kita, mulai, wah sumpah serapah dan segala macam. Saya dulu begitu, gitu. Jadi di mana saya kerja, saya malah nyumpahin, jelek-jelekin. Padahal, percayalah,
kita nggak akan dapat keuntungan apa-apa. Kalau kita malah mengutuki tempat kita mencari bekerja di ladang gitu kan. Jadi di situ maka Tuhan akan izinkan kita untuk tidak mengalir berkatnya dengan lancar. Nah, jadi hati itu adalah yang paling penting gitu dari semua yang saya lakukan. Jadi karena saya udah bisa jaga hati, saya bisa lebih santai, lebih relax, lebih chill. Kerja juga berdasarkan dengerin apa kata Tuhan aja gitu, pelan-pelan, nggak usah ngoyo, nggak usah ngotot, nggak usah kayak kepengen banget. Justru malah Tuhan biasanya kasih saya, menyediakan saya yang saya nggak pernah pikir. Kalau kita makin ngotot, kita jadi kayak gitu loh. Saya nggak bilang bahwa kita hidup nggak boleh ambisi ya Pak. Ambisi itu penting sebenarnya untuk menjaga kita keeping alive. Yang salah adalah kalau ambisi itu menjadi top scale priorities kamu dan terus kemudian kamu akhirnya cenderung menghalalkan segala cara. Itu aja yang saya selalu takutin. Makanya saya selalu berusaha untuk menjaga hati saya untuk tidak terlalu ambisi, bukan karena saya malas kerja, tapi saya tahu bahwa hati saya gampang jatuh nanti. Kalau terus kemudian saya cenderung menghalalkan segala. Kan saya yang tahu kemampuan saya. Kamu yang tahu kemampuan kamu kan. Atau orang lain yang tahu kemampuan mereka. Kita cuma bisa kasih nasihat. Tapi kan kita yang mesti jaga diri sendiri gitu. Bahwa di mana sih kemampuan kita sampai sejauh mana gitu. Jadi daripada terus kemudian nanti saya jatuh dalam kepengen menghalalkan sejarah. Mulai jaga hati aja, gar gitu. Saya percaya tiap orang tuh ada bagiannya masing-masing. Ada musimnya masing-masing. Dan ya itulah yang bikin saya bisa melewati badai yang paling parah itu gitu. Itu titik awal. Terus kemudian makanya kewajiban saya terus diberkati. Dan dalam proses itu ya banyak gitu badai. Tapi beda-beda tentunya. Bukan badai yang selalu sama. Ada aja nanti badai ini, badai itu, badai pengen punya apartemen, badai pengen rumah, badai ngurusin keluarga dan lain sebagainya. Ya semua ada gitu. Cuman sekali lagi itu dimulai dari gimana waktu itu saya belajar untuk menjaga hati. Saya bilang istri saya kita harus jaga hati, jangan terus kemudian jealous dan iri gitu. Nah itu intinya sih jaga hati ya kok ya. Apalagi kan ya sekarang lah ya banyak sosial media, apalagi yang muda-muda gitu ya. Ya kayak tadi Koko bilang gitu apa? Ya seumuran segini harusnya udah kawin. Nah, terus jadi mungkin orang berpikir ya normalnya kawin umur segini gitu. Jadi ketika dia nggak merit umur segitu, dianggapnya nggak ini ya, ada sesuatu yang salah gitu kok ya mungkin kali gitu ya. Betul. Nah, Dan salah gitu maksudnya. Terus maksudnya iya. Nah, terus maksudnya ya cara kita kok ngebenerin pikiran kayak gitu itu kuncinya gimana kok? Kan maksudnya ya nggak semua bisa melihat sesuatu dengan bersih lah gitu kok gitu. Jadi cara membersihkan pola pikiran tuh gimana gitu kok? Oke. Paling gampang adalah menurut saya ya nggak paling gampang juga sih, ya gampang susah. Tapi cara membersihkan hati saya dijaga adalah dengan kamu harus merasa cukup atas apa yang kamu punya. Bersyukur lebih banyak daripada harus mengeluh. Gitu kan? Karena gini, makin kamu jarang bersyukur, sebenarnya itu malah jadi celah tanda bahwa sebenarnya kamu tidak mensyukur apa yang kamu punya. Di saat itulah, terus kemudian kamu mulai ngelihat orang. Saya kan sering bilang ya, zaman sekarang tuh setan tuh canggih gitu, bukan cuma manusia dan teknologi aja. Saya percaya iblis juga berevolusi. Dia nggak bisa attack kita belakangan, menurut saya dia nggak bisa attack kita secara kayak langsung gitu, bahwa sakit gitu langsung meninggal atau langsung kenapa-napa gitu kan. Dia lebih pintar sekarang, yang dia mainin adalah pikiran dan hati kita gitu. Instead of dia attack kita secara langsung, dia attack kita pakai keadaan. Hati kita dibuat jealous sama orang, pikiran kita dibikin, bener gak sih ini Tuhan sayang sama gue, bener gak sih kok dia lebih diberkati gue nggak, dan segala macam. Nah, terus pikirannya nggak pernah cukup, itu yang paling bahaya. Jadi saya selalu bilang tuh gitu, jangan pernah takut kehabisan atas apapun gitu. Tuhan tuh punya bagiannya masing-masing, asal kita kelolanya benar, ya loh. Kan saya bilang tadi, saya kehilangan semua uang dan harta saya karena saya nggak bisa kelola dengan benar. Saya percaya kita akan kehilangan sesuatu yang kita nggak bisa kelola dengan benar. Kalau kamu kelolanya dengan benar, kamu nggak akan kehilangan. Gitu. Kalau kamu udah kelola apapun itu, uang, pernikahan, persahabatan, relationship, apa. Kalau kamu kelola dengan benar, kamu jarang banget untuk kehilangan. Nah, yang adalah abis itu, setelah kamu bisa kelola dengan baik, kamu mesti belajar bersyukur. Nggak bisa lihat
tetangga lebih hijau gitu, apa tuh istilahnya, rumput tetangga lebih hijau dan lain sebagainya. Kamu harus tetap bersyukur atas apa yang kamu punya. Kan kita sering banget kan, kok gue pendek ya, gitu misalnya. Kok dia tinggi ya, gitu. Kok gue gemuk ya, kok dia bisa langsing terus, makan banyak. Sering nggak lihat cewek-cewek suka rumpi. Ya mah enak banget gitu, makan banyak aja tapi langsing terus, gitu, dan sebagainya. Terlepas dari itu bercanda, tapi kalau itu dibikin jadi serius ya, kalau istilah ada beberapa orang yang makan hati, baper gitu istilahnya, itu jadi celah bahwa mulai kamu harus jaga hati, karena kamu gak bersyukur atas apa yang kamu punya. Kok orang tua gue begini ya, kok orang tua gue miskinnya bangkrut, kok orang tua dia bisa kaya, kok gue bisa lahir di Indonesia ya, dia lahir di Singapura, negaranya enak, dan lain sebagainya. Kamu akan temukan segudang banyak alasan untuk tidak mengucap syukur atas apa yang kamu punya. Dan belajar bersyukur atas apa yang saya punya. Jadi dulu ya, contoh saya kasih tahu, pada saat saya memutuskan akhirnya pindah ke dalam rumah dan segala macam, terus kemudian kan saya diberkati Tuhan, puji Tuhan gitu ya, terus kemudian menapak sampai, kamu percaya nih, sampai tahun lalu saya masih belum punya rumah lagi gitu. Kau bayangin, jadi terus kemudian Tuhan izinkan karir saya tuh, Tuhan mau izinkan karir saya naik. Sampai satu titik saya pernah ada di karir tertinggi, terus kemudian mimpin sebuah perusahaan, saya masih nggak punya rumah, dan rumah saya masih numpang orang tua. Nah, sering banget saya dapat godaan begini. Kalau ditanya orang, jangan ngaku itu rumah orang tua dong. Bilang aja itu rumah saya. Gitu kan? Saya beliin buat orang tua. Karena kenapa? Gengsi dong. Masa bos di perusahaan, rumahnya masih numpang rumah orang tua? Kan gitu kan? Nah, godaan itu datang, Ton. Bukan nggak datang gitu. Dan bukan cuma di pikiran. Kadang-kadang sikap orang juga membuat kita tergoda. Kan ada orang yang misalnya, rumah di mana Pak? Oh, rumah saya, wah apa mungkin di rumah yang mewah, di Pantai Indah Kapuk, atau di Kelapa Gading. Enggak, saya di Bojong Pak. Bojong mana gitu kan? Rumah saya di Bojong Pak gitu. Bojong mana itu yang tiap tahun suka banjir, saya bilang gitu. Oh iya, dia bilang gitu kan. Jangan. Itu kan seorang langsung bilang, pasti di dalam pikiran dia, kok gini ya nih orang gitu segala macam. Nah, kalau kamu selalu mikirin itu dan nggak pernah belajar merasa bersyukur, di situ godaannya akan datang, hati kamu nggak bisa dijaga. Nah, saya belajar untuk bersyukur. Saya nggak peduli apa kata orang. Biar kata ini rumah orang tua saya, biar kata ini saya belum punya rumah, minimal saya masih punya atap. Ada orang yang nggak punya atap sama sekali. Biar kata ini rumah orang tua saya, minimal ini rumah udah lunas. Ada orang yang masih nyicil untuk dapat rumah. Biar kata ini, misalnya saya masih tinggal di rumah orang tua, tapi minimal saya masih bisa dekat sama papi, mami saya dan keluarga. Minimal istri saya akur dengan mertuanya. Mertuanya juga akur dengan menantunya dan lain sebagainya. Jadi ya apa ya, maksudnya belajar bersyukur. Jadi jangan pernah takut kehabisan. Karena saya percaya Tuhan pasti akan cukupkan. Kamu makin kekep, kamu makin khawatir, kamu makin ngejagain. Makanya kan saya bilang, bukan nggak boleh cari uang terus-terusan, Ton. Boleh banget. Tapi makin kamu fokus sama keuangan, makin nanti kamu pemikirannya jadi stres gitu. Jadi mendingan santai, belajar cukup, belajar berterima kasih. Saya nggak pernah berdoa sama Tuhan minta kaya loh, beneran. Sepanjang hidup saya. Saya sampai titik saya nggak pernah mau jadi kaya. Bukan nggak kepengen, kalau Tuhan kasih ya puji Tuhan. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan dikasih cukup. Itu aja, kuncinya adalah cukup. Cukup buat menghidupi semua. Kalau memang Tuhan izinkan saya suruh nolongin orang, tetap cukup. Tuhan izinkan saya harus nolongin orang tua saya, tetap cukup. Anak saya cukup, masa depan saya cukup. That's all. Gitu. Saya nggak kepengen jadi Tuhan kasih saya uang banyak gitu. Karena kenapa? Saya nggak tahu kalau dikasih uang banyak, saya beneran bisa kelolanya apa enggak. Jadi daripada nanti saya kenapa-napa, saya nggak kuat sama diri saya sendiri, saya bilang sama Tuhan, Tuhan cukupkanlah saya gitu. Kasih saya sebatas saya kemampuan aja. Justru pada saat saya berdoa gitu, kadang-kadang Tuhan malah kasih lebih. Dan makanya selalu ngerasa cukup atas apa yang kita punya. Makanya kalau masih punya sepeda di rumah, ya bersyukurlah. Nanti belum punya motor masih motornya butut, bersyukurlah gitu. Baru punya mobil tapi mobilnya kecil, bersyukurlah. Siapa tahu nanti dikasih yang lebih gede. Kalau enggak ya kita akan nggak bisa jaga hati terus gitu. Menurut saya dari pengalaman saya itu sih Ton yang bisa bikin jadi berhasil. kuncinya mencukupkan diri ya kok ya. Iya, maksudnya bukan mencukupkan diri, artinya adalah belajar untuk berkata cukup. Ya. Bersyukurlah Tuhan cukupkan lah gitu.
kan ada yang bilang juga kok, sedikit uang itu cukup, banyak uang itu kurang. Ya kan kadang kita dulu duit pas-pasan serba cukup ya. Sekarang kita makin kerja, makin ada duit, malah kayaknya semua serba kurang gitu ya. Itu tergantung dari ya hati kita lah ya. Rasa Betul. bersyukur kita sama rasa cukup kita gitu ya kok ya. Ya. Nah, ini ada yang nanya kok. Ya mungkin ya buat Hmm. yang lagi nonton kalau ada yang mau tanya bisa ketik di kolom pertanyaan ya. Ada yang nanya, Dear Pastor Peter, mendengar ceritanya, pernah nggak ngerasa nyesel pernah berada dalam kondisi yang pernah dialami? Seperti apa Oh, ada dalam situasi di ya intinya pernah menyesal nggak kok? Apa pernah ngalamin yang kayak tadi yang Koko bilang tuh? oke. Sekali lagi tadi saya bilang, kita belajar tuh merasa cukup. Jadi, saya nggak pernah menyesal. Saya percaya semua Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, dari papi saya bangkrut, kita tiap hari rumah digedor-gedor debt collector, saya bangkrut total, jual semua perhiasan, melewati kantor susah kerja, berapa kali susah payah, ditolak orang, dihina orang, dan lain sebagainya, diusir orang dan segala macam. Semuanya tidak pernah saya sesali. Contoh dalam kerja, saya udah hampir 15 tahunan, 16 tahun kerja di dunia kerja. Eh, udah dan beberapa perusahaan dan udah pasti beberapa atasan. Kamu pikir saya selalu ketemu atasan yang selalu enak dan baik buat saya? Nggak juga. Saya punya beberapa atasan yang bagus banget dalam hidup saya, gitu. Dia mendidik saya. Tapi atasannya yang nyebelin, yang nyusahin juga pernah. Terus kemudian mungkin yang bikin saya kayak pengen resign, pernah juga. Nah, kalau udah terus kemudian waktu itu mungkin saya kesel gitu ya, saya pengen marah, kenapa sih Tuhan kasih saya gini. Tapi setelah saya di titik ini, saya nggak pernah nyesal gitu. Artinya adalah saya percaya itu semua Tuhan izinin justru buat ngedidik saya. Bisa jadi gara-gara itu semua saya ada di posisi sekarang, ya kan? Kalau bisa Hmm, jadi gara-gara ya gara-gara betul. mereka lah saya jadi tahan banting. Kadang-kadang saya selalu Hmm, percaya Tuhan izinkan saya untuk punya punya situasi kantor atau atasan yang misalnya kurang menyenangkan, itu sebenarnya supaya saya belajar. Mungkin Tuhan siapin saya. Kalau suatu hari saya yang jadi atasannya, justru kamu lihat apa rasanya kalau kamu jadi bawah punya atasan yang kayak gitu. Kan kira-kira gitu kan. Jadi saya nggak pernah nyesel semua situasi. Kalau saya nyesel ya, akan berujung pada keluhan-keluhan, komplainan, dan yang paling worry, hmm, ujung-ujungnya akan kayak kutukan hidup. Kalau saya menyesal, saya bisa hmm, bisa kayak punya kepahitan sama papi saya dong. Ya dong, papi saya bangkrut. Ya, hmm, itu memang di luar kekuasaan dia. Tapi kan pada saat dia jatuh dalam hutang kartu kredit, itu kesalahan dia untuk menjalankan itu. Saya bisa hmm, kepahitan sama papi saya. Pak, bapak macam apa gitu. Nggak ninggalin gua harta, nggak ninggalin gua warisan. Kan kira-kira gitu kan. Tapi hmm, itu bahaya, Ton. Artinya adalah makanya jangan pernah disesalin. hmm, Percayalah semua terjadi karena reasonnya. Kalau hari ini kita belum ketemu kenapa reasonnya, tunggu aja. Nanti suatu hari kita akan ngerti. Akan ada hari di mana hmm, kamu akan get back, lihat ke belakang. Oh, oke, gua paham ya. Gitu. Ada hari di mana kalau kamu nangis-nangis, diputusin pacar, wow, kayaknya dia satu-satunya dalam hidup. Suatu hari kamu akan ingat, oh iya ya, sekarang gue dapet yang lebih baik. Misalnya, gitu kan? Nah, kayak sekarang COVID kita hmm, nggak tahu kenapa. Suatu hari, ada kan hari di mana kita akan bisa ngerti. Oh, setelah kita ngelewatin semuanya. Jadi, ya saya nggak pernah menyesal. Tapi bukan berarti itu terjadi secara otomatis. Itu juga proses, Ton. Makin dewasa, makin hmm, gede, makin kesini, saya makin belajar untuk tidak menyesal. Yang dulu-dulu mah pada saat lagi proses ya ada aja. Kan namanya juga lagi proses kan. Jatuh bangun mah pasti hmm, ada. Namanya juga jadi belajar. Kan bukan hmm, berarti saya otomatis hmm, langsung pintar. Tapi intinya adalah perjalanan hidup dan belajar bersyukur melewati semua itu menjaga hati membuat saya untuk tidak pernah menyesal atas apa yang hmm, terjadi gitu. Karena penyesalan itu akan membuat saya mulai menghitung-hitung gitu. Terus mulai mikir, mulai nggak bersyukur. Nanti akhirnya jadi mulai kayak nyalain orang lain, nyalain Tuhan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi ya apa kejadian masa lalu itu justru yang bikin kita kuat gitu kok ya, buat ngadepin badai berikutnya di hari-hari besok gitu kok ya. Yes, betul sekali. Oke,
Mantap. Sekarang rumahnya udah diganti sama Tuhan kan kau ya? Puji Tuhan setelah Puji setelah Tuhan ya. sekian lama, ya Tuhan kalau sudah kembalikan rumah bahkan lebih daripada apa yang dulu kita punya. Dan sekali lagi, kalau misalnya teman-teman bilang, Mm, wah enak dong ya sekarang udah dibalikin Tuhan. Ingat, saya proses berapa tahun, ya kan? Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. mm, Udah bisa belasan tahun sampai akhirnya saya punya rumah lagi. Nah, jangan lihat akhirnya, sebenarnya mesti ingat, teman-teman mesti ingat bahwa belasan tahun itulah tetap bisa jaga hati gak? Itu paling pentingnya gitu. mm. Mantap. Nah, tadi kan ada Koko bilang ada apa ya? Ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan lah ya. Jadi eh, berakibat ya punya utang kayak gitu. Nah, sekarang kan ya banyak apa generasi sekarang gitu banyak yang eh, punya masalah dalam pengelolaan keuangan gitu ya. Karena kan eh, Hmm. kalau bisa dibilang tuh uang itu eh, bisa memudahkan sesuatu atau bisa bikin masalah gitu ya. Jadi penting juga kan Ya. dalam pengelolaan keuangan kok. Nah, Hmm. kalau di ya terutama kondisi kayak sekarang gitu kita cara pengelolaan yang keuangan yang benar tuh ya seperti apa kalau biar ya apa kita jadi generasi muda tuh nggak salah sama nggak terjebak apalagi dalam utang gitu kayak tadi Koko bilang kayak gitu. Oke. Sebelum nanti kita dikomplain sama orang bank dan semua orang keuangan, saya mau bilang gini ya, utang itu bukan berarti nggak boleh ya. Bukan berarti kalian nggak boleh Iya. berutang. Yang nggak boleh itu kalau utangnya nggak dibayar. Gitu ya kira-kira. Oke? Hmm. Nah, poin saya adalah bahwa kalau ada panjang kalau kita mau bahas bagaimana cara mengelola keuangan, tapi poin saya adalah kamu setiap asing kita yang paling tahu kemampuan kita masing-masing. Itu dulu. Kasarnya gini, Hmm. tahu diri dulu, cek diri masing-masing, cek kita punya keuangan, kemampuan, dan segala macam. Sebenarnya kan kalau keuangan teorinya Hmm. gampang, nggak boleh besar pasak daripada tiang, gitu aja kan. Antara pemasukan Hmm. dan pengeluaran Hmm. itu mesti minimal seimbang gitu, minimal seimbang, atau Hmm. mesti di balance dikit supaya kamu punya tabungan untuk masa depan. Sebenarnya kan teorinya gampang, ngelakuinnya yang susah. Nah, kenapa susah? Karena di situ balik lagi Hmm. ke yang tadi saya bilang, ada beberapa style hidup orang yang akhirnya membuat mengelola keuangannya jadi salah. Nah, poin saya adalah kalau untuk Hmm. mempercepat gitu, intinya adalah bahwa teman-teman mesti sadar bahwa tahu diri sendiri, hitung sendiri, dan semua harus sudah dikalkulasi masing-masing. Apa tuh kalau orang Kristen kan suka ada beberapa yang suka pakai bahasa yang mohon maaf nih ya, terlalu ngeroh gitu kan. No flow aja gitu, uang masuk Hmm. ya udah kita pakai terus, no flow aja, nanti Tuhan akan cukupkan. Menurut saya kasih itu sesat, jangan dengerin gitu intinya ya. Saya bukan Ah. percaya sama aliran Roh Kudus, bukan, tapi semua harus dikelola. Sekali lagi Tuhan kasih hikmat, kita mesti kelola dengan baik. Hmm. Apa yang kita nggak bisa kelola itu akan hilang. Hmm. Artinya adalah walaupun ini berkat dari Tuhan, Hmm. betul Tuhan akan cukupkan. Kadang-kadang tiba-tiba bisa datang dari mana aja. Tapi pengelolaan kamu mesti jelas. Saya nggak suruh kamu jadi ahli akunting dan segala macam. Tapi minimal kamu tahu bahwa uang kamu sekian masuknya keluarnya berapa. Dan ingat di situ. Nah, jadi style hidupnya mesti dikontrol besok apa yang kamu punya. Saya kepengen punya handphone kayak dia. Saya kepengen nongkrong di kedai kopi kayak dia dan segala macam. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi ingat kemampuan kamu. Nanti simpen dulu suatu hari kamu akan pasti cukup gitu daripada kamu maksa sekarang. Saya punya kartu kredit, bukan nggak punya. Gitu. Walaupun saya trauma, papi saya waktu itu dan sampai hari ini papi saya tidak punya kartu kredit sama sekali. Dia punya cuma kartu ATM. Saya punya kartu kredit. Tapi poin saya nih, setiap kali saya gesek itu kartu kredit saya, setiap kali saya mau bayar sesuatu, saya tidak pernah menggesek atau membayar jumlah nominal yang nominal itu tidak ada di tabungan saya. Walaupun saya tahu kartu kreditnya akan dibayar di bulan depan, betul? Kalau dibayar di bulan depan, artinya tiba-tiba di tengah-tengah kan ada gaji kan, bisa jadi terus kemudian saya terima pemasukan. Okay? Tapi saya selalu mengontrol. Kalau misalnya contoh nih, saya mau beli gelas gitu ya, misalnya contoh, harganya misalnya 1 juta gitu, contohnya satu gelas ini. Kalau di tabungan saya cuma ada 700.000, maka saya nggak akan gesek. Walaupun saya tahu nanti saya terima gaji di tengah, 700.000 itu akan ditambah. Saya tidak pernah lakukan itu. Kalau ini 1 juta, Kan bisa cicil toh. Nah ini
ini dia nih, ya kan? Cicil 0% dari bank ini, gitu. 0% lagi. Banyak godaan gitu. Nah, sekali lagi, kamu nggak bisa nyalain orang bank atau marketing bank yang nawarin. Kita kadang-kadang kalau udah jatuh dalam keuangan, kita kayak ngutuk-ngutukin orang bank. Sesuatu dia yang nawarin kita dulu dan segala macam. Nah, kamu nggak bisa. Tawaran itu kan selalu datang, sama seperti yang saya bilang, badai akan selalu datang. Yang kamu cuma bisa lakukan adalah kamu kontrol diri sendiri. Tahu diri sendiri kelola keuangannya. Jadi, gimana kamu bisa menang? Ya, kamu yang tahu diri kamu sendiri. Kamu cuma bisa kasih nasihat. Kamu nih datang ke saya punya masalah keuangan. Saya cuma bisa kasih nasihat. Tapi kan saya nggak tahu keuangan kamu. Gitu, saya nggak tahu sedetil-detilnya kamu butuh apa aja gitu. Nah, jadi kamu yang bisa tahu sendiri. Saya udah bilang deh, yang paling penting gaya hidup, style, jangan gampang jealous. Kita punya hati perasaan yang cukup sehingga kita bisa tetap cukup dan kelola uang kita dengan baik. Gitu, Kang. Amin. Nah, nggak berasa udah mau sejam kok. Oh iya. Oke, yang terakhir aja dah kok, langsung kok biar nggak pulang kantor kemalaman. Kayaknya Cio udah nungguin tuh. Oke, Oke, yang terakhir aja kok, mungkin kan ya tiap orang badainya beda-beda ya. Ada yang eh, melewati badainya, mungkin badai keuangan, mungkin ada yang broken home, atau mungkin ada yang soal pekerjaan ya. Mungkin ya tiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda juga gitu ya. Nah, coba mungkin kau bisa kasih apa ya, kasih ya semangat gitu mungkin buat apa, terutama yang lagi nonton mungkin lah yang sedang menghadapi badai gitu kok ya, boleh lah coba biar kita bisa sama-sama bisa melewati apapun badai kehidupan kita kok gitu. Oke. Sekali lagi saya mau share bahwa saya udah bilang, tidak mungkin dalam 1 tahun yang namanya di lautan nggak ada badai. Badai pasti ada, cuma tinggal masalah frekuensi dan waktunya kapan. Dan itu semua kedaulatan Tuhan. Jadi, kalau saudara hari ini lagi mengalami hal-hal yang baik, dari tadi kita memang bahasnya lebih ke arah keuangan ya, tapi betul banget bahwa badai itu bisa berbagai macam. Badai pernikahan, badai kesehatan mungkin, badai di keluarga, badai apapun itu, pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau saudara lagi ngadepin badai, saya cuma mau bilang begini, badai itu akan tetap datang, suka atau nggak suka. Oke? Bisa nggak mujizat Tuhan terjadi? Bisa. Ada badai datang tuh saudara bilang mujizat berhenti badainya, bisa. Saya yakin Tuhan bisa. Tapi saya percaya bahwa mujizat itu akan terjadi ketika saudara mulai bersyukur. Jadi justru bukan dibalik, mujizat dulu baru bersyukur. Saudara mesti belajar bersyukur dulu baru terus kemudian mujizat terjadi. Kita mesti belajar dari situ. Nah, apapun badainya, kita mesti sama-sama tahu bahwa kita mesti ngelewatin. Instead of kita berusaha ngindarin, ya kan, kita bisa punya pilihan kan. Kalau ada badai, kita mau tetap ngelaut apa enggak? Kita mau ngelaut apa enggak? Apa kita mau diem aja? Saudara akan sepakat, bisa diem aja, bisa aja. Tapi kamu jangan expect bahwa kamu bisa mendapatkan yang lebih. Betul dong? Ya kan? Ya, kan nggak fair gitu. Kalau kamu diem aja, tapi kamu minta Tuhan kemana lebih, kamu mesti passing through the storm-nya. Kamu mesti ngelewatin badainya supaya kamu belajar. Nah, badai itu akan semakin mungkin bisa jadi semakin gede. Nah, poin saya adalah kita sama-sama tahu bahwa kita tetap harus ngelewatin badainya. Tapi yang mesti kita pegang adalah, ingat tuh, apapun yang terjadi, Tuhan tetap sayang sama kita. Bahkan kita ciptaan Dia. Dia nggak mungkin gitu ngapa-ngapain kita, jahat sama kita. Jadi jangan kepahitan sama Tuhan gitu, jangan kecewa sama Tuhan. Dia nggak mungkin. Lah orang anaknya jadi kasih buat kita kok. Ya dong, masa terus kemudian kita nggak bisa dijadiin. Itu mesti Tuhan tuh sayang sama kita. Jadi kayak kamu punya pengharapan gitu bahwa apapun yang terjadi, pokoknya Tuhan tetap ada. Jangan sampai kamu kehilangan harapan. Separah apapun badai kamu, Tuhan tetap ada. Jadi jangan khawatir gitu. Tuhan, maksudnya saya paham gitu, karena dalam setiap badai saya juga kadang-kadang ngeluh dan segala macam. Makanya kita mesti punya pengharapan supaya pengharapan itu dijaga. Ya, ini pesan saya. Kamu mesti punya teman-teman yang tepat. Kamu mesti punya komunitas yang tepat. Ingat, manusia tidak diciptakan sendirian, Ton. Artinya adalah kalau kamu ngatasin masalah kamu sendirian, ya kamu nggak akan pernah kuat. Kita nggak akan pernah kuat. Kan saya sering bilang, bukan jomblo yang bunuh orang. Enggak, jomblo mah nggak kenapa-napa. Single tuh nggak kenapa-napa, beneran. Tapi yang lebih parah adalah kalau kamu kesepian, loneliness. Kamu nggak punya siapa-siapa buat cerita menguatin kamu. Yang lebih parah. Atau kamu punya teman, tapi temannya salah nasihatin kamu.
Ya kan? Nah, kamu mesti punya komunitas yang tepat. Kamu punya istri yang tepat, kamu mesti suami yang tepat, kamu mesti punya papa mama yang tepat supaya bisa nguatin kamu dan kamu bisa ngelewatin badainya. Karena kita nggak bisa, kalau kamu ngerasa sendiri, kamu kan gampang kayak nyerangnya. Nah, makanya penting jangan menjauhkan diri dari komunitas. Kamu mesti punya teman-teman yang bisa saling nguatin, saling ini. Saya nggak ada apa-apanya kalau saya nggak ada istri saya. Saya nggak ada apa-apa kalau saya nggak punya teman-teman di tempat saya bernaung di gereja. Nggak ada apa-apanya, mereka semua justru lebih hebat. Saya nggak ada apa-apanya kalau nggak ada staf kantor saya yang jauh lebih hebat, bahkan dari saya gitu. Ya, walaupun saya bisa atasan di sini, tapi ya kalau nggak ada mereka, saya juga nggak ada apa-apanya. Di situ kita mesti ngerti bahwa kita nggak bisa sendirian. Makanya kita bisa melewati dengan baik. Jadi kuncinya adalah percaya, jangan kehilangan pengharapan. Ingat Tuhan selalu baik. Pokoknya amat baik, percaya aja. Sedih, nangis, kecewa boleh, tapi pokoknya jangan pernah kehilangan pengharapan buat Tuhan selalu baik. Ingat Tuhan lihat dari atas gitu. Ini semua in control ya. Dia yang tentuin nanti endingnya kayak apa, dia yang tentuin, bukan kita atau bukan siapapun. Tuhan selalu baik. Dan kedua, jangan sendirian. Kamu mesti melewati sendiri. Saya bisa sampai titik ini karena begitu banyak orang-orang di sekeliling saya yang nasihatin saya, yang kritik saya, yang muji saya juga iya, yang rangkul saya juga iya, yang nabok saya juga mungkin ada. Bahkan orang yang ngomongin saya pun itu juga bisa jadi menguatkan kita. Menguatkan dalam konteks adalah membuat kita jadi lebih tangguh. Semua orang itu disyukurin aja, jangan diseselin. Gitu. Jadi baru kita akan bisa pelan-pelan melewati badai dengan baik gitu. Itu kan. Semoga membantu. Oke, mantap. Jadi intinya badai atau masalah akan selalu ada, dan apa yang memampukan kita melewati itu adalah harapan, dan harapan itu harus dijaga dengan kita memiliki komunitas yang benar. Begitu ya, Ko ya? Ya, kira-kira. Ya, seperti itulah. Oke, Ko, thank you, Ko. Tinggal 3 menit lagi. Mungkin kita bisa tutup dalam doa ya, Ko ya. Thank you buat waktunya. Udah ngeluangin waktunya, sharingnya, Ko. Thank you banget. Mantap lah. Sama-sama. Udah ngeberkati kita semua, Ko. Mungkin Koko Ya. boleh, Ko, doa buat yang nonton dan buat saya juga. Oke. Yuk kita doa ya. Bapak Oke. dalam surga, terima kasih malam hari ini kami bersyukur, kami tahu kau ada di tengah-tengah kami walaupun kami dalam media online. Tuhan, biarlah apa yang di-share-kan hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hamba berdoa buat semua yang menyaksikan, buat juga Anton, sebagai kau semua yang menyaksikan, biarlah kau berikan mereka kasih karunia, hikmat lebih, damai dan sejahtera. Kami tahu semua sedang melewati badai Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka tidak kehilangan pengharapan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kami yang hidup, yang selalu menjaga kami dengan dalam keadaan apapun. Kami berdoa biarlah mereka bisa melewatinya semua badai ini dengan damai, sejahtera, dengan baik, dan dia akan menyongsong tahun-tahun yang baru dengan penuh sukacita dan sesuatu yang lebih baik lagi di depan sudah menunggu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you, Ko, buat waktunya. Nanti suatu hari gantian ya, saya yang jadi host, kamu yang jadi pembicaranya. Nggak, pendeta masa yang nanya jemaat ini, kok jemaatnya. Ya, bolehlah nanti kok suatu saat. Oke, kok. Thank you. Hati-hati di jalan ya, kok ya. God bless, kok. Sampai ketemu di lain kesempatan. Yo, thank you, kok. Thank you juga ya buat yang udah nonton. Jangan lupa minggu ini kita ada ibadah Natal online jam 10 pagi.